Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab 4 uji kompetensi 1. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, karena nomor 1 dan 2 itu dia bukan hitungan, jadi nggak saya bahas. Saya langsung aja skip ke soal nomor 3. Soalnya itu adalah pipa A berdiameter 8 cm dialiri air dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berarti diameternya itu 8 cm dan V-nya adalah 3 meter per sekon. Jika air dialirkan pada pipa berdiameter 6 cm, nilai kecepatan fluida adalah, nah berarti ini D1 ya. Dan ini V1, D2-nya itu berarti 6 cm. Nah, berapa nilai dari V2-nya? Di sini saya menggunakan persamaan dari kontinuitas ya, atau asas kontinuitas, yaitu D kuadrat ya, dA kuadrat VA sama dengan DB kuadrat dikali VB. Nah, di sini saya gunakan A dan B karena yang diketahui adalah pipa A dan pipa B. Langsung aja kita masukin nilainya. Nah, kalau diameter ini dia nggak perlu diubah ke meter lagi, nanti kan bakalan dicoret juga ya kan, karena satunya di ruas kiri maksudnya, yang satunya di ruas kanan. Nah, jadi langsung aja masukin 8 ya untuk DA nya, jangan lupa dikuadratin, kemudian VA masukin 3, DB nya 6 dikuadratin dan dikali dengan VB. Nah, terakhir tinggal dihitung aja nih, ini kan berarti 64 kali 3. Nah, kemudian VB nya berarti 64 dikali 3 itu berapa, kemudian dibagi dengan 36. Nah, dapatnya itu adalah 5,3 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Air bersih dialirkan melalui pipa paralon ke rumah-rumah warga. Ukuran penampang pipa paralon berturut-turut adalah A1-nya itu 3, kemudian cm persegi ya. A1-nya 3 cm persegi. Kemudian A2-nya adalah 6 cm persegi. Kemudian disebutkan lagi jika debit air yang dialirkan sebesar 5 liter per sekon, debit itu berarti Q ya, 5 liter per sekon, 5 liter per sekon. Kecepatan aliran air di A1 dan A2 adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah V1 dan V2. Untuk menghitung berapa V-nya, kita gunakan persamaan Q per A. Nah, tapi Q-nya dan A itu satuannya kita ubah dulu. Untuk yang 5 liter per sekon itu diubah ke meter kubik per sekon. Nah, untuk diubah ke meter kubik per sekon, dia dikali dengan 10 pangkat minus 3 ya, karena liter ini dia sama dengan desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik ke meter kubik itu dikali dengan 10 pangkat minus 3 atau dibagi dengan 1000. Makanya dapat Q-nya adalah 5 dikali 10 minus 3. Nah, selanjutnya A1 ini diubah ke meter persegi. Dari cm persegi diubah ke meter persegi itu dikali dengan 10 pangkat minus 2. Nah, makanya di sini dia minus 4 ya, karena persegi ya, minus 4. Makanya di sini jadinya 3 dikali 10 minus 4. Terakhir tinggal dibagi aja, 5 per 3 dapatnya itu 1,67 ya, 1,667.
Nah, terakhir 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Berarti hasilnya adalah 10. Oleh sebab itu diperoleh 16,67. Nah, dengan cara yang sama, silakan hitung yang nilai dari V2-nya. Bagi dulu 5/6-nya, berapa nanti hasilnya ya? Baru dibagi 10 minus 3 dengan 10 pangkat minus 4. Dapatnya adalah 8,33. Kita lanjut pembahasan soal nomor 6. Terdapat 5 jenis pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda-beda. Data perbandingan luas penampang kelima pipa maksudnya disajikan dalam tabel di samping. Aliran air paling cepat terjadi pada penampang. Kalau kita lihat di tabelnya, ini dia menunjukkan perbandingan luas penampang ya. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana dengan V-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita cek dulu bagaimana hubungan antara A dengan V. Apakah mereka berbanding lurus atau malah berbanding terbalik. Nah, untuk mengetahui hubungannya, kita bisa mencari tahu dari persamaan debit, yaitu Q sama dengan A dikali V. Nah, kalau kita ingin menghitung V, ya, persamaannya menjadi Q per A. Kemudian kita cek nih gimana hubungannya. Ternyata hubungan antara V dan A itu adalah berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik maksudnya adalah apabila V-nya besar, maka A-nya kecil. Apabila V-nya kecil, maka A-nya juga besar, gitu. Jadi kebalikannya. Karena yang ditanyakan adalah yang paling cepat, berarti kita harus mencari nilai A yang paling besar, ya. Nah, di sini kita yang paling kecil maksudnya kebalikannya. Kita cek ya. Di sini disebutin kalau 1 itu lebih besar dari 2. 1 lebih besar dari 2. Kemudian ini 2 ya kalau nggak salah. 2 lebih kecil dari 5, berarti 5 lebih besar dari 2. Kemudian 1 kecil dari 3, berarti 3 itu lebih dari 1. Terakhir 4 ya, lebih dari itu 2 ya. Dan yang terakhir adalah 4 kecil dari 5 atau 5 lebih dari 4. Nanti silakan dicek aja ya adik-adik ya, angka yang di sini takutnya saya salah tulis karena untuk data yang di sini kurang jelas gambarnya. Oke ya. Kita coba aja urutin dari yang paling gede ke yang paling kecil. Nah, caranya adik-adik lihat di ruas sebelah kiri ini yang tidak ada di ruas sebelah kanan. Kita cek ya. 1 ada nih. Oh, berarti bukan. 5 di kiri ada, di kanan ada nggak ada ya, berarti 5 itu yang paling besar. Kita tulis di sini aja ya, 5. Kemudian kita seleksi dulu, ada 4 di sini, juga ada 4 ternyata. 3 di sini ada, sini nggak ada, berarti 5 3 ya. Kemudian ada 4 ya berarti. Ada 1, ada 2. Nah, jadi 5 3 4 1 2 atau 5 4 3 1 2. Nah, karena kita mau cari yang paling yang paling cepat, berarti kita harus mencari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah yang angka 2, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Air mengalir pada suatu pipa seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya nih. Jika perbandingan kecepatan aliran mengalir pada penampang A1 dan A2 adalah 9/25, berarti V1 ya, banding V2. Gimana nih buat bandingnya? Banding V2 itu adalah 9/5. Oke. Agak susah ya kalau mau buat ini. Kita buat per aja deh. Ups, mana soalnya? V1 banding V2. V1 per V2 itu adalah
9:5. Kemudian perbandingan diameter penampang 1 terhadap penampang yang kedua itu adalah, nah berarti kita menggunakan persamaan dari asas kontinuitas, yaitu D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Karena yang ditanya itu adalah perbandingan antara D1 dan D2, berarti D1 dan D2 nya kita kumpulin. Jadi kalau saya jabarin itu dia jadinya gini, D1 kuadrat D1 ya, D1 kuadrat per D2 kuadrat. Nah gini, sama dengan V2 per V1. Jadi dikumpulin V sama V, D sama D. Nah karena kita mau menghitung perbandingan D1 dan D2 aja, berarti kuadratnya harus dihilangkan. Nah gimana cara menghilangkannya? Caranya adalah dengan diakarkan. Jadi diakarkanlah kedua ruas. Nah akar dari D1 kuadrat per D2 kuadrat itu adalah D1 per D2. Nah berarti dapatlah D1 per D2 sama dengan, nggak bisa ya di sini, akar V2 per V1 gitu. Paham ya? Dapatnya dari sana. Terakhir tinggal masukin aja. Oh ini 25 ya, bukan 5 ya. Ini 25. Tinggal masukin aja ya. Kalau yang ini kan dia V1 per V2. Karena ini dia V2 per V1, jadi kebalikan ini. Jadinya 25 per 9. Tinggal diakarin, akar 25 adalah 5. Akar 9 adalah 3. Berarti perbandingannya adalah 5:3.